Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah cabang Karangpilang, pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah yang saya hormati, seluruh jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Kajian kita pagi ini mengambil tema membangun kesucian pribadi, keluarga, masyarakat, kalau cukup waktunya kekuasaan. Mensucikan ini penting. Saya ingin berangkat dari ayat pendek surat Asy-Syu'ara. Di dalam Al-Quran itu ada nama surat yang mirip, ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura. Kalau Asy-Syu'ara jamak dari syair, syair-syair. Kalau Asy-Syura musyawarah. Allah berfirman dalam surat 26 ayat 88 sampai 89. Bisa dilihat Bu dari belakang. Bu? Oh, seorip berarti. Okay. Saya khawatir tertidur itu ya, makanya saya tes itu ya. Jadi mohon maaf. Biasanya ada yang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menuju Allah dengan membawa hati yang suci. Nah, ini dalilnya. Jadi ini konteksnya kehidupan setelah mati. Jadi nanti di akhirat itu ibu-ibu, bapak-bapak, praktis yang paling memberi manfaat, menolong kita adalah kebersihan hati kita. Kemudian berangkat juga dari apa yang dikatakan oleh Nabi, kita itu adalah orang yang mensucikan diri, mutahhirun, mensucikan diri, mutahhirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Kita ini mensucikan diri kita, juga mensucikan orang lain. Makanya yang kita bahas adalah pertama mensucikan pribadi kita, yang kedua mensucikan keluarga kita, yang ketiga ya mensucikan masyarakat kita, yang keempat mensucikan kekuasaan kita. Baik, kita coba jelaskan satu persatu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang pertama mensucikan pribadi. Nah, ini di dalam surat As-Saf surat 91
ayat 9 sampai 10 Allah berfirman, yang putih dulu, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita mensucikan diri dengan bentuk ketaatan kepada Allah, kita masuk dalam lingkungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mengotori sesudah mensucikan tadi, maka kita masuk dalam bingkai perangkap-perangkat evil. Evil itu apa? Setan atau iblis. Kok kasarnya nih bahasa setan bareng. Jadi pertama adalah kalau kita mensucikan diri berarti kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengotori dengan melakukan dosa-dosa baru setelah mensucikan diri, maka kita terperangkap khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Mensucikan diri itu di mana tempat yang paling efektif? Di masjid seperti ini. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi di masjid. Masjid adalah tempat yang paling efektif untuk mensucikan diri. Perbuatannya apa di masjid? Ini Pak, Bu, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Di masjid tadi amalnya apa? Ada dua. Wa dzakarasma rabbih, berzikir menyebut nama Tuhannya, fasolat dan sholat. Jadi kalau kita ingin disucikan oleh Allah, banyak berzikir, sholat, dan tempat yang paling efektif masjid. Zikir misalnya, apa landasannya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yang banyak zikirnya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah bukratan pagi, wa asila dan petang. Makanya ada zikir pagi, zikir petang. Judulnya maksurat itu. Ada yang menafsirkan bukrotan wasila itu bukan pagi dan petang, tapi mulai pagi sampai petang kita dituntut untuk selalu ingat kepada Allah. Supaya apa? Di samping suci, batin kita juga tenang. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, alla bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Maka berzikirlah kepada Allah, hatimu akan tenang. Dan zikir yang terbaik adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Zikir di masjid atau membaca Al-Quran di rumah atau di masjid. Kemudian fasolah, sholat. Sholat ini bisa mensucikan diri, menggugurkan dosa. Suatu kali ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Nabi ini menyampaikan kepada para sahabat begini, wahai sahabatku, kalau seandainya di depan pintu rumahmu ada sungai deras jernih yang mengalir, kemudian kalian mandi di tempat itu sehari 5 kali, bagaimana menurut pendapatmu?
Para sahabat menjawab, pasti badan kami akan bersih ya Rasulullah. Nabi mengatakan, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi sholat paling efektif untuk mensucikan diri, karena sholat itu bisa menggugurkan dosa. Bahkan belum sholat kita berwudu, itu dosa berguguran dari sini. Ditambah dengan sholat, maka orang yang sholatnya khusyuk, sholatnya diterima oleh Allah, maka sholat ini bisa mensucikan diri kita. Makanya diperbanyak sholat, sholat wajib, sholat sunnah, sholat nafilah. Apa sholat nafilah itu? Sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Istri saya itu namanya Mahmuda. Saya kadang tak keraskan, maqamam mahmuda cek krungu deh. Baik, ini yang pertama, mensucikan pribadi. Kalau kita sudah sukses, kita anggap kita bisa mensucikan pribadi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tingkatkan 1 digit. Kita mensucikan keluarga kita. Yang paling banyak berperan ini adalah suami untuk mensucikan keluarganya. Kenapa? Yang di depan ini dapat amanah besar di pundaknya, berupa apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya, bagi wanita. Maka ada ayat yang tidak bisa diamalkan sendiri, harus kolektif baru efektif. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Ini insya Allah sudah hafal semua ibu-ibu, bapak-bapak ini. Terutama yang senden-senden di belakang gua hafal. Dia mengambil posisi belakang enak, nggak terlalu capek. Tapi pahalanya mungkin lebih besar yang di depan ya, sing dengkeen dilak-diluk ini obai gitu ya. Ini ayat yang harus dibaca kolektif, diamalkan kolektif. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, kita yang di depan ini, jagalah dirimu, kesolehan pribadi, mensucikan pribadi tadi, wa ahlikum naro, dan keluargamu jangan sampai ada yang tergelincir ke dalam api neraka. Ayat ini ayat yang diamalkan kolektif. Saya cerita pengalaman pribadi saya, ibu-ibu, bapak-bapak. Anak saya itu 5. Wih, wakil. Istri saya 1. Anak saya nomor 4 itu perempuan. Waktu kecilnya itu kata mbahnya mak saya itu tinggayake. Saya menyalakan obat nyamuk cap zebra itu bu dulu. Mau saya bawa ke kamar, saya taruh di samping saya. Lah ini mau nyerah ya anak saya ini. Akhirnya apa? Telapak kaki kirinya menginjak obat nyamuk, jelep. Ya gak jelep pun tak tambah dewe. Akhirnya apa? Jerit-jerit, semalam gak tidur saya sama uminya. Wis kayak onodol, kasih odol sik nangis, kayak minyak tamun sik nangis. Semalam gendong gantian. Lalu saya berpikir, ketika anak saya baru menginjak obat nyamuk, semalam saya meneteskan air mata, umiknya juga menangis, gak tega ndelok anaknya. Lalu bagaimana mungkin ada orang tua yang tega salah satu keluarganya dibakar di dalam api neraka? Siapa yang tega? Angkat tangan.
Gak tega. Oleh karena itu ayat ini ku anfusakum wa ahlikum naro, tidak boleh ada dari unsur keluarga kita yang gagal masuk surga. Tidak boleh. Karena kita tidak kuat menahannya, apalagi menyaksikannya. Jadi ini ayat serius yang harus dipahami. Yang hari ini banyak keluarga yang gagal mengantarkan, memantaskan keluarganya masuk ke dalam surga. Saya tunjukkan, bahkan itu diabadikan dalam Al-Quran supaya bisa menjadi pelajaran. Sampai simak betul-betul ayat ini jadi pelajaran penting. Surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih 4 orang, Adama Nabi Adam, wa Nuhan Nabi Nuh, wa ala Ibrahima dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrana dan keluarga Imran, alal alamin, melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jenengan kritis terhadap ayat ini pasti akan mempertanyakan, kenapa ketika menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebut keluarganya, tetapi ketika menyebut Nabi Ibrahim dan Imran disebut dengan keluarganya. Kenapa? Pertama Pak, Bu, Nabi Adam itu nabi yang mulia, tapi sayang anaknya menjadi pembunuh anak yang lain. Qabil membunuh Habil, sehingga tidak disebut dengan keluarganya. Bapaknya is okay, anaknya gagal masuk ke dalam surga. Contohnya bukan main, seorang nabi nggak mudah mengantarkan kita masuk surga bersama-sama keluarga. Nabi Nuh is okay, nabi ulul azmi, dijamin masuk surga. Anaknya Kan'an dan bahkan istrinya tidak mengikuti jejak nabi. Suaminya dan ayahnya ketika semua sudah naik kapal dipanggil Kan'an, wahai anakku, naik ke atas kapal anakku. Tidak, wahai ayahku, aku akan naik ke atas bukit. Istrinya balik kanan mengikuti jejak anaknya, tenggelam, mati dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika menyebut Ibrahim disebut keluarganya. Ibu-ibu, ini saya bikin alat peraga, sampai lihat tangan saya. Tengah ini Nabi Ibrahim. Kemudian menikah di sebelah kanan namanya Sarah. 90 tahun berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepada kami anak yang soleh. Tidak diberikan seorang anak, atau belum. Maka ibu-ibu, Sarah ini istri yang bijaksana. Dengarkan kebijaksanaannya dan teladani kebijaksanaannya. Kata Sarah, wahai suamiku, engkau seorang nabi, sementara aku belum bisa memberikan keturunan. Apakah engkau tidak berkeinginan untuk menikah lagi? Tak ulangi Bu, biar jelas. Akhirnya apa? Atas saran istrinya, Ibrahim menikah lagi. Tapi Ibrahim ini bukan laki-laki yang biasa. Maka Ibrahim memilih wanita yang lebih hitam kulitnya, yang kecantikannya di bawah Sarah. Pak, pelajaran, nek milih aja luwe cantik, bahaya ini. Maka dinikahi seorang budak. Itu kalau kita membaca sejarah utuhnya, Hajar itu anak raja yang hilang. Jadi seorang budak berkulit hitam tapi punya kecerdasan yang luar biasa.
Menikahlah Ibrahim, sini Bu, sebelah kiri, namanya Hajar. Hajar kemudian diberikan keturunan lebih dahulu, diberi nama Ismail. Itu bahasa Ibrani awalnya, artinya doa yang terkabulkan, yang Robbi habli minas sholihin tadi. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Ismaila. Maka ketika Ismail lahir, dalam waktu dekat kemudian Sarah yang divonis mandul itu juga punya anak namanya Ishak. Dari Ishak ini lahir Yakub, punya anak 12 Yahudi, turun Nabi Rasul sampai Nabi Isa. Dari Hajar, Nabi Ismail turun Nabi Rasul sampai Nabi Muhammad. Ini yang menjadi alasan orang Yahudi kenapa menolak Muhammad. Karena Muhammad bukan lahir dari jalur Sarah, tapi jalur seorang budak bernama Hajar. Artinya apa? Kenapa Ibrahim disebut wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim? Ibrahim ini anak cucunya hampir 80% jadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim sukses dalam mendidik keluarganya. Nabi Ibrahim itu bapak pendidikan internasional. Cara mendidiknya benar. Nah, supaya kita tidak protes, itu kan Nabi bisa. Allah memberi contoh, Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Imran itu gak ada yang berpendapat Nabi, apalagi Rasul. Imran itu ulama Bani Israel. Dia punya istri namanya Hana. Hana ini dididik dulu, ini tugas suami mendidik istrinya. Begitu Hana ini hamil, dia berdoa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jabang bayi yang ada di dalam kandunganku nanti kalau lahir, jadikan seorang laki-laki yang mengabdi di Baitul Maqdis. Itu kalau dibaca mulai ayat 33 ke bawah, itu kisah Imran utuh. Tapi yang lahir adalah wanita yang bernama Maryam. Begitu ceritanya. Maka karena Hana ini punya saudara namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga istrinya mandul sebelum nanti ditakdirkan punya anak yang bernama Yahya, yang nama itu Allah langsung yang memberi. Maka para jamaah sekalian, Maryam ini rebutan, karena Maryam ini wanita suci, di kalangan masyarakat Bani Israel rebutan agar mendidik Maryam. Akhirnya diundi, jatuhlah undian itu kepada pamannya yang bernama Nabi Zakaria. Ngono ceritanya bro. Apa pelajarannya? Maryam ini wanita yang suci, hidupnya selalu di mihrab, tidak pernah tersentuh lawan jenisnya. Ini pelajaran penting untuk anak-anak kita yang perempuan. Mihrab itu apa? Mihrab itu semacam kamar tapi agak ada undak-undakannya ke atas, tempat bertakarrub kepada Allah. Suatu kali, ini pelajarannya, Nabi Zakaria ini kan biasa mengantar makanan pagi dan sore ke mihrabnya. Ketika dia mengantarkan, dikejutkan sudah ada makanan. Karena Zakaria tidak merasa mengirim, dia mengkonfirmasi, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana makanan ini? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, makanan ini dari sisi Tuhanku. Seluruh mufassir mengatakan makanan itu dikirim langsung oleh Allah dari surga. Apa bu pelajarannya? Ini pelajarannya. Kalau Maryam wanita yang suci, tidak pernah maksiat, bahkan tidak pernah disentuh laki-laki, maka rezekinya dari langit, dari surga. Pelajaran bagi kita,
kalau kita punya anak yang solihah, yang soleh, walaupun tidak sekelas Maryam, maka anak yang soleh itu, solihah itu bisa menimbulkan keberkahan bagi keluarga kita. Saya ulangi lagi, anak yang soleh dan solihah bisa menimbulkan keberkahan bagi keluarga kita. Oleh karena itu kita harus menyengaja, menyengaja itu? Kita harus memproduksi dengan sengaja anak kita itu soleh dan solihah. Berazam itu. Kenapa? Ini yang bisa menimbulkan keberkahan, bahkan ini yang bisa mengangkat, menyelamatkan dalam kehidupan kita di akhirat di kemudian hari. Karena wawaladun solihun yad'una. Makanya Imron disebut wa'ala Imrona. Maryam punya anak yang disucikan, namanya Isa alaihissalam. Luar biasa. Makanya sampai menjadi nama surat Ali Imron. Apa itu maknanya? Keluarga Imron. Maka pelajari keluarga Imron itu untuk memperbaiki keluarga kita. Pelajari kisah Luqman, bagaimana seorang ayah mendidik anaknya. Pelajari kisah Ibrahim. Di tengah-tengah kehidupan kurikulum pendidikan yang merusak anak bangsa, kita sudah waktunya memikirkan bagaimana Ibrahim mendidik anaknya, bagaimana Imran mendidik anaknya, bagaimana Luqman mendidik anaknya, bagaimana Nabi mendidik anak dan sahabat-sahabat dan anak-anak di sekitar Nabi. Understand? Kalau sudah understand tak lanjutkan. Kalau nggak understand saya tutup. Baik. Kemudian ketika kita mensucikan keluarga itu, goal settingnya, visi keluarga muslim itu ini. Ibu-ibu, bapak-bapak belum dianggap sukses menjadi orang tua kalau tidak memenuhi surat Ar-Ra'd itu. Ini visi masa depan kita. Saya bacakan ya. Jannatu Adnin, yaitu surga Aden. Nama sebuah surga. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu, waman sholaha min abaihim, beserta bapak-bapaknya yang soleh, kakek nenek kita yang soleh masuk. Wasuwajim, pasangan hidup kita, suami istri, wadzurriyatihim, dan anak cucu kita. Ini kan rombongan, ayah kakek kita masuk, kita istri masuk, anak cucu kita juga masuk. Ini rombongan masuk surga. Maka ketika sampai di depan Jannatu Adnin ini ketemu malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan malaikat-malaikat juga masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Malaikat ini kemudian memberikan salam penghormatan pada calon penghuni surga, kakek, nenek, suami, istri, anak cucunya. Kalimatnya salamun alaikum, selamat ya bagi kamu sekalian. Rombongan ini, kloter berapa ini tadi? Bima sabartum, ini berkat kesabaran kalian. Artinya apa? Membangun keluarga yang berbasis Jannatu Adnin ini butuh kesabaran. Nggak bisa tanpa mujahadah. Sholat saja seperti disebut dalam Al-Quran, tidak saya kutip di situ supaya nggak terlalu tebal. Allah mengatakan, berfirman, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan sholat, wastobir alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Tapi pakai terminologi wastobir. Kenapa bukan wasbir? Apa bedanya? Kalau wasbir itu sabar biasa, tapi kalau wastobir sabar yang bertingkat-tingkat. Saya memberi contoh sulitnya saya sendiri, nggak ngasih contoh orang lain. Membangunkan anak waktu subuh itu nggak mudah, Pak. Untuk sholat jamaah tepat waktu,
digendong satu persatu Pak ke kamar mandi. Nok kamar mandi lu turu maneh, ya Allah. Itu anak saya, nggak tahu nih anak sampean. Selesai dibawa ke kamar, yang satu digendong dijejek Pak. Abinya itu dijejek mulet. Makanya betul ayatnya wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Hari ini saya melihat banyak anak-anak muda sing panganane telung piring subuh nggak bisa bangun. Bahkan saya seorang guru 35 tahun jadi guru. Kebetulan saya ini guru agama. Saya nek mendidik itu kurikulum sering tidak saya pakai. Saya masuk anak-anak, tolong tadi yang sholat tepat waktu subuh angkat tangan. Angkat tangan saya hitung. Yang nggak angkat tangan kenapa? Alasannya apa? Saya telat Ustaz, saya kerinan Ustaz, saya tidak sholat subuh. Kenapa? Ayah sama papa saja, ayah sama ibu saja nggak sholat subuh. Subhanallah. Jadi temuan saya ini empirik. Maka saya tuntaskan pendidikan itu. Saya ingin jadi guru yang baik. Ini tanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Saya datangi rupanya. Bu, Pak, mohon maaf, kayaknya saya tidak sanggup mendidik anak panjenengan. Kalau gagal, mohon maaf, bukan tanggung jawab saya. Kenapa bisa begitu? Anak sampean memberikan pengakuan. Ketika sholat subuh itu saya kasih nilai 9 di PAI, bukan ngerjakan UTS itu. Ketika dia jujur ngangkat tangan sholat subuh tepat waktu 9 nilainya. Tapi anak bapak mengatakan tidak sholat, anak ibu tidak sholat. Ketika saya tanya kenapa, karena ayah dan ibu juga tidak sholat Pak Ustaz. Saya ingin mengkonfirmasi, saya yakin anak jenengan bohong. Berapa Bu? Nangis bapak. Anak saya jujur Pak Ustaz, anak saya tidak berdusta. Iya Bu, kejujuran itu pendidikan pertama di sekolah saya. Jadi kalau anak ibu jujur, gimana solusinya? Gak bisa jawab Pak. Ini pendidikan. Coba sekali waktu kita yang punya anak 1, 2 dilihat anak pertama bagaimana sholatnya, anak kedua bagaimana, anak ketiga dan seterusnya. Jangan lengah dalam hal ini. Karena sholat itu menentukan baik dan buruk. Orang yang tidak sholat itu pasti kegiatannya kemungkaran. Karena sholat itu apa? Innas sholata tanha anil faksai wal mungkar. Kalau hari ini banyak anak-anak yang moralitasnya jatuh, bagaimana memperbaikinya? Sholatnya. Sholatnya bagaimana? Akan membimbing dia. Kok medeni ini ceramah kayak suwe-suwe. Iya serius ini. Ini target kita. Nanti dibaca ulang. Nah. Ini jaminannya Bu. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum, dan mengikuti di belakang mereka orang yang beriman tadi, bapak ibunya, zurriyatahum, anak cucu mereka, biimanin, karena keimanannya. Jadi kalau dijelaskan begini, ini ada ayah ibu, anaknya ini mengikuti jejak keimanan ayah dan ibunya. Alhaqna bihim zurriyatahum, maka Allah akan mengumpulkan anak tadi dengan kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Tafsirnya, walaupun anak itu kesolehannya lebih kecil daripada kedua orang tuanya, tetap diikutkan, sampai didiskon Allah seperti itu. Jadi kalau bapak ibunya iman 100%,
anaknya 50% ikut masuk surga. Itu karena keberkahan, kesolehan kedua orang tuanya. Sampai pernah mendengar kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ada rumah yang roboh diperbaiki, padahal masyarakatnya tidak menghargai Musa dan Nabi Khidir. Sampai itu ujian terakhir Nabi Musa yang dianggap tidak lulus mengikuti Khidir. Ternyata kenapa rumah roboh itu dibangun? Karena ada harta karun di dalam rumah itu milik 2 orang anak yatim. Lah anak yatim ini ayahnya keturunan ke-7 ke atas, bapak, nek, kakek sampai ke-7 itu soleh. Itu sampai berpengaruh kepada keturunan ke-7 masih dilindungi oleh Allah iman dan hartanya. Jadi kalau bapak-bapak ini, khusus bapak-bapak ibu-ibu, kalau ingin anak kita diselamatkan oleh Allah kesolehannya, kita membangun kesolehan dulu, nanti otomatis. Tapi kalau bapak ibunya tidak membangun kesolehan itu, tidak ada jaminan anak cucunya dilindungi kesolehannya. Jadi kita yang bangun dulu. Sebelum anak kita bangun, kita bangun. Sebelum anak kita tilawah, kita tilawah. Jangan sampai orang tuanya main TikTok ambek ibunya taktik. Ngaji nah budak. Ya budal ya, tapi mengelo bapak ibu rada sarap panjane. Ini memberi contoh itu. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh dakwah bil hal itu lebih tajam, lebih konkret hasilnya daripada ngedabrus, ngecebret. Makanya ceramah itu nggak boleh suwe-suwe ya karena itu. Ada tokoh Nasrani, saya agak kagum. Namanya Annie Mary Saimel. Nasrani, Jerman, hafal Quran, perempuan, dan dia pakar sirah Nabi. Dia menulis buku diterjemahkan oleh penerbit Mizan, judulnya Dan Muhammad Adalah Utusan Allah. Pada buku itu ada satu kesimpulan penting, rahasia keberhasilan Muhammad adalah karena Muhammad, dia ngomong orientalis, karena Muhammad mengedepankan uswatun hasanah, contoh dakwah bil hal, daripada kalimat-kalimat mau'idatul hasanah. Makanya efek ceramah ini tidak begitu banyak. Tapi kalau sampean melihat profil orangnya, bagaimana ustadz ini memperlakukan istrinya, bagaimana ustadz ini memperlakukan anaknya, bagaimana ustadz ini memperlakukan tetangganya, bagaimana dia punya sikap terhadap kekuasaan yang zalim, itu lebih menggigit. Makanya nek ngomong itu gampang. Saya ngomong isok 2 jam isok, tapi memberi contoh itu tidak mudah, terutama bagi keluarga saya sendiri. Makanya saya sering ngajak istri saya itu supaya mengevaluasi. Ini tadi nggak bisa ikut karena ada pengajian Profesor Rumrawi, dia ikut di Masjid Al-Hidayah. Ya tak suruh. Nah, aku gak nyuruh istri saya, nyuruh orang lain gimana? Belai gede itu bro. Baik, saya lanjutkan. Yang ke berapa? Ketiga, mensucikan masyarakat. Jadi kalau sudah pribadi, sudah naik 1 digit keluarga, jangan berhenti, naik 1 digit, mensucikan masyarakat. Masyarakat itu kesimpulannya hanya 2. 1, masyarakat yang bersih. 2, masyarakat yang kotor. Itu disebut dalam Al-Quran. Misalnya surat apa ini? Al-A'raf surat 7 ayat 96.
Saya ini harus minta maaf terlebih dahulu. Saya tadi menyanggupi siap di sini karena jam 6. Saya pikir tepat waktu. Saya subuh tadi di Pondok Maritim. Kalau akad pertama langsung ibu-ibu jam 7. Tapi saya berani ke sini karena di sana jam 7. Jadi nanti saya mohon maaf tidak ada tanya jawab. Saya langsung OTW, nggih. Nanti kalau tanya jawab WA tak jawab. Tanya nomor HP-nya pada wartawan senior kita ini. Kemana-mana mengikuti saya di Gunung Sari Indah ini. Baik, coba ayat ini kita pahami dulu. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk sebuah negeri amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna pasti akan kami buka alaihim atas mereka barokatin barokah. Barokah itu apa? Saya ingat ucapan Profesor Rumrawi, barokah itu nilai tambah yang baik. Jadi kalau kehidupan kita itu umur kita tambah tua kok tambah apik, itu barokah. Harta kita semakin bertambah kok banyak sedekah, itu barokah. Semakin kaya, semakin dekat kepada orang lemah, itu berkah. Itu nilai tambah yang baik. Barokah dari langit, minas samai wal ardi, dan barokah dari bumi. Jadi kalau masyarakat itu suci, bersih, dengan indikator iman dan takwa, barokah turun. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, artinya tidak beriman dan bertakwa, fa'akhadnahum, maka kami azab mereka bima kanu yaksibun, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Ini masyarakat yang kotor. Negeri ini menurut panjenengan bersih apa kotor? Ya bersih ya kotor. Iya. Coba kita pakai kacamata Al-Quran. Apakah bersih dan kotor? Saya tidak mendefinisikan supaya tidak beropini. Allah mengatakan begini, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadam min kulli makanin fakafarat bi an umilla fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf, libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah telah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri. Negeri ini Allah mendatangkan rezekinya dari berbagai penjuru. Lautnya penuh dengan ikan, tanahnya subur, gunungnya penuh dengan tambang, emas, perak, nikel yang digarong asing dan asing itu. Negeri ini gambaran negeri kita. Tapi bagaimana penduduknya? Fakafarot bi an umillah kaffara yukaffiru. Fakafarot, mereka menutupi nikmat-nikmat Allah itu. Karena mereka tidak bersyukur dari karunia yang banyak itu, fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf, maka Allah mengirimkan kepada mereka pakaian libasal ju', pakaian kemiskinan, wal khauf, pakaian ketakutan, bima kanu yasnaun, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Apa buktinya? Hutang kita 7.000,5 triliun. Padahal tongkat dilempar tumbuh. Bagaimana bisa miskin? Kata Bu Yamka, libas salju, pakaian kemiskinan. Kenapa Allah pakai kalimat libas? Libas itu melekat dalam tubuhnya, maka kemiskinan itu melekat. 120 juta penduduk negeri ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau pakai rapornya World Bank,
bahwa orang yang satu hari gajinya kurang dari 2 US dollar, waktu itu 2 US dollar 20.000 ketika tesis ini disebut. Jadi menurut World Bank, kalau ada orang kerja satu hari gajinya kurang dari 20.000, itu hidup di bawah garis kemiskinan. Itu ada 120 juta jiwa, ada 40 juta pengangguran, ada 20 juta bayi kurang gizi. Itu di negeri kita, data resminya. Saya membuktikan. Saya ke Malang membeli bibit lombok terong. Itu ibu itu kerja, ada plastik sekian, diisi tanah, dapat 1.000, baru dikasih bibit lombok satu-satu, 1.000 ini. Sampai setelah asar baru disiram, ces. Jam 5 pulang, berangkatnya tadi jam 6. Dapat berapa, Bu? 18.000, Pak. Kerja satu hari mulai jam 6 sampai jam 5, gajinya kurang dari 2 US dollar. Itu berarti miskin. Sampai bokongnya tipis, ngelempok. Akhirnya tak beli 2 kali lipat, gak mentolak. Bibit terong, lombok, dan seterusnya. Lah kenapa negeri yang begitu subur seperti ini hidupnya hidup di bawah garis kemiskinan? Fakafarat bi an'umillah. Mereka menutupi nikmat Allah, tidak mau taat kepada Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Understand? Mereka understand ya nemen rek. Baik. Nah, kemudian di dalam masyarakat ini yang kotor harus kita sucikan kan? Maka ada pertarungan orang yang mengotori dan orang yang mensucikan. Coba dilihat ayat ini dalam surat yang sama. Surat At-Taubah 67 dan 71. Pertama, orang munafik itu lawan kita di dalam pertarungan mensucikan dan mengotori. Al-munafikuna, orang munafik laki-laki, wal munafiqatu, dan munafik perempuan. Ba'tuhum min ba'tin, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ya'muruna bil munkar, mengotori. Mereka dakwah terhadap kemungkaran, menyebarkan kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah yang baik. Munafik ini. Lah kita harus melawan. Wal mu'minuna wal mu'minati, mukmin laki, mukmin perempuan kompak. Ba'tuhum awliya'u ba'tin, sebagian mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka ini kan filosofi kita di persyarikatan ini. Surat Ali Imran ayat 102, 110, 104, 110 juga. Nah, kita ini harus kuatkan. Lah, cara mensucikan masyarakat itu ada 3 saja caranya. Kok tambah dowong ini gak mari-mari kira? Kesuwen pengajian nanti. Terus tak, Bu? Sik kuat. Serius? Baik, tak getno sisan. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Nanti nggak usah nyatet, nggak apa-apa. Nanti PDF-nya saya kirim. Terus disebar ke grup untuk sinau nggih. Wis gak zaman nyatet-nyatet. Nggih. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim, ketika mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Jadi kehadiran Nabi itu nikmat bagi orang beriman. Nikmat itu bukan duit saja, bukan harta saja.
Lalu Nabi ini ditugasi 3. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Ini prakteknya dapat wahyu dibacakan, dapat wahyu dibacakan, dan ini sporadis, kadang turun kadang tidak, sehingga tidak terjadwal. Lalu sahabat 99% hafal. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Mensucikan dengan apa? Tafsirnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi wa yuzakkihim, mensucikan masyarakat itu dengan cara apa? Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat paham Quran dan tahu skala prioritas mensucikan masyarakat. Ali Imran 104 110. Jadi sangat tahu. Tinggal kita meneladani. Kalau amar ma'ruf gampang, saya ini amar ma'ruf nggak ada risiko. Tapi kalau nahi mungkar, bagaimana tafsirnya nahi mungkar? Nabi memberi tafsir sendiri. Marra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Jika kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Ini maknanya kekuasaan, harus ditakwil supaya maknanya aktual. Fa ilam yastati fa bilisani, lisan. Fa ilam yastati fa biqalbihi, hati, ngenes tok. Zalika ad'aful iman. Itulah iman yang paling rendah. Iman yang paling ringkih itu ketika ada kemungkaran kita tidak mampu merubah dengan kekuasaan. Saya kalau bicara kekuasaan, Nabi itu berkuasa. Nabi itu berkuasa. Merubah kemungkaran supaya menjadi suci yang paling efektif adalah dengan kekuasaan. Makanya umat Islam itu harus punya syahwat berkuasa. Siapa yang menutup doli? Ulama ada apa penguasa? Penguasa. Siapa yang menutup Alexis? Tempat pijat tapi di dalamnya esek-esek. 12 tahun yang lalu harga satu wanita 1 jam 6 juta. Kok tahu Pak? Apa pernah ke sana? Wanitanya diimpor dari Tajikistan. Siapa yang mengimpor? Tommy Winata yang matanya sipit. Itu bisnisnya perjudian di Pulau Seribu. Makanya kalau ini mau direlokasi oleh DKI berat, sudah dikuasai itu. Maka Anies dengan satu tanda tangan, Anies Baswedan itu yang sekarang sudah meningkat 83% pollingnya, dan itu calon pemimpin masa depan yang paling hebat. Sisan kampanye aku. Oleh apa Pak Qadiron ini? Ditutup Alexis yang backingnya bintang 3, bintang 4 itu ditutup oleh apa? Kekuasaan. Jadi salah kalau kita tidak mau politik, itu keliru bro. Kita harus berkuasa supaya bisa menutup kemungkaran, supaya barokah tuh turun. Makanya anak-anak itu harus punya cita-cita. Guru kok ngajak anak rekreasi ke mobil pemadam kebakaran. Itu sama dengan besok jadilah pegawai pemadam kebakaran. Iya, diajak kepada para penguasa muslim, anggota dewan dari partai Islam, nanti kamu yang akan merubah melalui undang-undang. Ngono wae. Baru nang kereta api ketemu masinis, nanti jadi masinis. Kurang aktual itu, kurang kreatif gurunya kalau begitu. Nang kebun binatang delok kethek, mene kan. Ya kalau itu enggak apa-apa lah, lain ya kalau itu. Jadi ngajak itu ke toko buku, ke perpustakaan.
Masa wong bapak dia gak seneng maca, ibu ya gak seneng maca, tiktokan tok ae. Berat para rawuh nek. Anak itu harus menyaksikan ayahnya ini kutu buku. Kalau pingin anaknya hebat. Masih maca koran wali ndak apa-apa, pokoknya tok maca. Itu. Saya baru terkejut melihat anak saya yang mondok di Persis itu pendekatannya kan fikih yang kuat. Kelas 3 SMA itu sudah menulis paper bagaimana hukumnya darah haid dipakai alat kosmetik. SMA kelas 3 sudah meneliti itu. Sudah kenal tentang jar wa ta'dil. Loh, ini ilmu S1 Fakultas Usuluddin jurusan tafsir hadis. Itu mata kuliah saya, jar wa ta'dil itu dipelajari di situ. Saya baru tahu ketika mengunjungi, dia buat paper, dikonfirmasi ke saya. Loh, kamu sudah belajar seperti ini? Sudah, Bi. Tiap hari yang dibuka maktabah Samela. Lah itu harus ditunjukkan bapaknya itu kutu buku. Kalau pingin anaknya kutu buku. Ditunjukkan keberanian bersikap kalau anaknya nanti jadi mujahid dakwah. Jangan bapak lici, kerja paling mancing metune. Oleh akebi gak dapat nyewa peraune ae 350. Oleh iwak pe cuwilik sisa. Nah, itu saya ceritanya mancing gak dapat. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari Alkitab dan As-Sunnah. Ini Nabi sudah melembagakan pengajian rutin. Jadi kalau kita membaca sirah, Nabi itu kalau ngajar para sahabat, kalau kultum habis subuh singkat, tapi kalau sudah kajian habis duha sampai duhur. Nabi tidak duduk di sini tapi duduk di sana. Nabi sendepel tembok, di belakang tembok ini bilik Aisyah radhiyallahu anha. Hafsah, Aisyah dan istri-istri yang lain. Makanya kenapa Aisyah banyak meriwayatkan hadis, karena setiap Nabi ngajar terdengar dari balik tembok ini, dan daya ingatnya Aisyah itu luar biasa. Maka perawi hadis dari kalangan wanita yang paling top Aisyah. Di sampingku paling muda dari istrinya. Kemudian sempat ketemu Nabi dalam kondisi yang fresh. Makanya istri itu harus mengikuti keilmuan suaminya. Kalau bisa dari contoh itu pelajarannya di situ. Nah itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, melembagakan kajian rutin seperti ini. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelum itu kamu sekalian dalam kondisi kesesatan yang nyata. Baik, saya langsung ke mensucikan kekuasaan. Yang terakhir sebagai penutup. Jadi kalau kekuasaan itu kotor harus disucikan. Nabi bersabda, isma'u, dengarkanlah. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara'un. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin yang zalim? Kemudian Nabi mengatakan, faman dakhala alaihim, siapa yang masuk kepada lingkaran kekuasaan mereka, gitu maknanya. Fasaddaqahum, lalu membenarkan bikadzibihim, lalu membenarkan kedustaan mereka. Jadi masuk di lingkungan kekuasaan zalim, kedustaannya juga didukung, dibenarkan. Wa anahum ala zulmihim, dan menyokong kedzaliman mereka. Falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Walastu minhu walaisa biwaridin alayyal khaut, aku juga bukan golongannya, dia juga tak akan menemuiku di telaga Al-Kautsar.
Bagaimana Pak mensikapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang kotor? Pertama, dinasehati. Kalau nurut teman-teman salafi, dibisiki. Awak. Isok tambisi kira-kira. Dinasehati pertama. Kalau dinasehati nggak bisa, dikritik secara terbuka. Mengkritik secara terbuka, kalau dia pejabat publik itu boleh. Di samping mengkritik dia, masyarakat tahu kekurangan pemimpin publik itu. Kalau dinasehati gak obah, dikritik tenang-tenang saja, maka saya kebetulan ngajar fikih politik di Masjid Nurul Islam Pondok Maritim. Saya banyak dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau pemimpin sudah zalim, sudah melampaui batas, maka boleh pakai klausul impeachment dalam bahasa politiknya, walaupun masa jabatannya belum habis, boleh. Karena kalau dibiarkan tidak di impeachment, maka kezalimannya semakin meluas, maka ditutup sampai di sini. Tapi kalau sabar sampai 2024 ya monggo sampean. Tapi aku gak sampai sabar nek sampai sama. Ya kalau paling aman nunggu pemilu. Tapi Islam memberikan rekomendasi ketika dia sudah melampaui batas, boleh di impeachment. Baik, ini ketua pengajian sudah nelpon saya. Jadi mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.